Di Abu Dhabi sama sekali tidak ada kendala. PCR saya itu belum 72 jam, jadi aman. Nah, jadi intinya tidak ada screening untuk PCR macam-macam lah gitu. Tidak menegangkan sebagaimana pada waktu pertama Iya, kali sama di sekali tidak. Solo ya. Lebih menegangkan waktu masih di Solonya. Jam berapa? Iya, sampai Schiphol saya jam 1.20 waktu sini. Jadi perjalanan dari Abu Dhabi ke Amsterdam itu memakan waktu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa karena mau bercerita bagaimana pada suasana pandemi COVID bisa perjalanan dari Indonesia ke Belanda. Ayo kita sapa, bagaimana kabarnya Mbak Lailatul Maulida di Belanda? Alhamdulillah sehat Pak Agus, baru datang kemarin, alhamdulillah sudah bisa langsung beradaptasi. Meskipun suhunya berbeda dan waktunya juga berbeda, terpaut 5 jam dari Indonesia. Oh, 5 jam. Kalau begitu di sini jam 13.30, di sana jam berapa, Mbak Lela? Saat ini jam 8.50. Oh, 8.50 ya. Jadi selisih 5 jam betul ya. Kalau tadi yang katanya agak cuacanya berbeda tadi gimana? Bisa diceritakan Mbak Lela? Separuhnya ya, separuh dari cuaca yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan rata-rata 30 derajat lebih kan ya. Kalau di sini kemarin baru datang siang itu 19 derajat Celcius. Cuman karena kemarin siang itu masih ada matahari kan, jadi tidak terlalu tidak terlalu terasa dingin gitu. Tapi begitu malam itu ternyata dinginnya stabil gitu. Saya yang termasuk suka dingin gitu, ternyata kedinginan juga gitu. Sehingga makanya setiap rumah di sini kan selalu pasti ada heaternya gitu. Oke, ada heaternya ya, jadi aman dong, nggak sampai menggigil kedinginan. Oh, oke, aman Bu. Mbak Lela, kami berdua itu sebetulnya pengen ke Belanda, tetapi kedahuluan Mbak Lela aja. Itu cita-cita yang belum kesampaian. Oke, nanti segera saja, mumpung saya masih di sini, nanti Bu Novi nginep di tempat kita. Oke, sip. Ceritanya kalau ngomong mulai berangkat, kemarin dari Indonesia, hari apa, jam berapa, kemudian sampai Belanda, itu jam berapa, singgah kemana saja Mbak Lela? Oh iya, jadi kemarin dari Indonesia, dari Ponorogo, saya berangkat pukul 9 pagi ya, 9 pagi berangkat dari Ponorogo menuju Adi Sumarmo Solo. Itu hari Jumat, oh iya, Kamisnya kan masih PCR sama Bu Novi. Oh iya. Jumat tanggal 17 jam 9 pagi berangkat dari Ponorogo menuju Adi Sumarmo Solo. Nah, di Solo sampai Solo sekitar hampir jam setengah 12 ya. Hampir jam 12. Nah, terus sampai di bandara kita langsung check in karena kan penerbangannya jam 2. Jadi jam setengah 1 kita langsung check in di sana. Dan ketika di Solo ya seperti yang kita duga sebelumnya gitu, pasti akan dicek untuk PCR-nya dan juga dokumen yang lainnya terkait dengan COVID. Lebih ribet Kenapa, dari Bu? biasanya. Lebih ribet dari biasanya. Oh iya, betul. Jadi waktu di Solo begitu masuk itu kan sudah di depan pintunya, kita belum check in. Jadi di depan pintunya sudah ada satgas bandaranya gitu. Kita di situ dicek, ditanya PCR-nya, kemudian sudah vaksin atau belum, sudah. Terus karena saya dengan anak yang usia 9 tahun, ternyata benar. Sebelumnya kita sudah cari informasi dulu bahwa ternyata untuk anak di bawah usia 12 tahun itu tidak cukup dengan PCR saja. Tapi juga harus dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari dokter spesialis anak. Nah benar, sampai di Solo itu ditanyakan,
ada surat keterangan sehatnya. Alhamdulillah sudah ada, ya saya tunjukkan. Kemudian sudah ada aplikasi Peduli Lindunginya gitu. Sudah. Nah, itu benar-benar dicek. Jadi aplikasi saya dicek benar-benar di-scan juga gitu. Nggak cuma di sekitar juga cuma sekedar ditanya ada gitu, nggak, ternyata benar-benar dicek. Terus anak itu juga ditanya gitu, anak juga punya aplikasi Peduli Lindunginya gitu. Terus saya jawab, kan dia di bawah 12 tahun kan nggak vaksin, jadi kan nggak punya aplikasi gitu. Oh iya gitu. Nah baru setelah itu kita langsung boleh masuk gitu. Kita check in. Nah ya ribetnya pas di luar saja gitu, pas di luar itu tadi. Tapi karena dokumennya alhamdulillah sudah lengkap jadi aman. Nah setelah check in itu kemudian kita terbang jam 2 ke Jakarta. Nah sampai di Jakarta ini karena penerbangan ke luar negeri kan selalu malam hari. Akhirnya turun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, saya langsung ambil taksi ke Terminal 3. Nah sampai di Terminal 3 sana ya kita masih menggelandang. Iya, betul Pak. Terminal 2 kan ini untuk yang domestik. Nah, untuk yang internasional kita harus pindah ke Terminal 3 itu pakai taksi. Nah, kemudian sampai di sana kita masih menggelandang dulu di bandara karena jam untuk penerbangan ke Abu Dhabi itu jam 11 malam. Nah, jadi transitnya Abu Dhabi ya? Iya, transitnya di Abu Dhabi. Nah, kita pakai pesawatnya Etihad. Kalau dari Solo Jakarta kita pakai Lion Air. Kalau dari Jakarta ke Amsterdam kita pakai Etihad, tapi kita transit dulu di Abu Dhabi. Nah, sekitar jam 8 malam itu kita check in. Di situ cuman ditanya cuma ditanya ini aja. Ada sertifikat, ada PCR-nya gitu. Sudah saya tunjukkan, ya udah sampai di situ saja. Saya tidak ditanya lagi surat keterangan sehat surat keterangan sehat anak juga tidak ditanya, kemudian sudah vaksin atau belum juga tidak ditanya. Terus aplikasinya juga tidak ditanya. Ya sudah, ada hasil PCR-nya, ya sudah itu aja. Itu langsung karena aman. Mbak Lela, karena mungkin petugasnya sudah tahu, sudah diperiksa di Solo, atau memang ada perbedaan dalam taruhlah domestik sama internasional itu? Saya kurang tahu pasti Pak untuk ini karena di depan saya itu juga sempat ada orang yang juga mau berangkat ke Abu Dhabi untuk tujuan kerja karena dia di pertambangan kan kerjaannya. Saya tanya dia, nggak ini sampai Abu Dhabi itu nggak akan dikarantina juga tidak. Pokoknya intinya Abu Dhabi ini sudah longgar sekali gitu. Tidak ada karantina sama sekali yang dari Indonesia. Jadi mungkin apakah itu jadi sudah ada PCR ya sudah gitu aja gitu. Atau juga karena sudah dicek Solo saya tidak tanya. Tapi mestinya kalau memang terkait dengan COVID mengingat Indonesia ini juga masih tinggi, seharusnya ya ditanyakan semuanya ya. Iya betul. Karena itu kan pintu untuk ke semua luar negeri kan. Salah satunya Abu Dhabi atau Belanda juga kan, jadi kan lebih longgar kalau begitu. Sertifikat vaksin hanya ditanya di Solo berarti? Malah tidak ditanya sertifikat vaksinnya karena sudah maksudnya saya tidak membawa print out-nya. Peduli Lindungi diceknya di Peduli Lindungi aja, di scan gitu. Iya, tapi kan hanya di Solo. Tidak disuruh menyerahkan. Jadi pemirsa ini perlu tahu, menyerahkan print-out-nya. Pemirsa yang sedang nonton ini perlu tahu bahwa print out dari sertifikat vaksin itu tidak diproses, maksudnya tidak dicek baik di bandara lokal ataupun internasional, tidak cukup pada waktu di Solo Peduli Lindungi itu kalau di internasional cukup PCR begitu ya Mbak Dila ya? Iya betul. Nah sebelumnya juga saya kira ini Pak punya sertifikat vaksin sudah ya nggak perlu kita download aplikasi gitu. Ternyata setelah dikasih tahu teman-teman yang juga sudah berangkat ke sini lebih dulu supaya tidak ribet di bandaranya, suruh download aplikasi dulu gitu.
Jadi download aplikasi Peduli dulu. Lindungi. Iya. Oke, selanjutnya sebelum selanjutnya, antara perasaan pada waktu di Solo sama di Cengkareng itu lebih deg-degan mana Mbak Lila pada waktu itu? Saya kebetulan tidak ada rasa deg-degan ya Pak, karena saya pikir saya sudah melengkapi semua dokumennya gitu, jadi saya pede aja gitu. Cuman memang di Solo kemarin itu yang lebih ketat satgasnya, jadi memang agak galak ya. Nah, karena laki-laki gitu. Kalau sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu tidak ada satgasnya gitu. Jadi kita langsung check in, yang memeriksa PCR kita itu yang petugas check innya. Jadi nggak ada satgasnya ternyata. Atau karena mungkin Malam kali. mungkin yang ingin terbang tidak banyak sehingga wah ini aman, ini berbeda dengan di Solo yang mungkin mau terbang banyak. Banyak kok Pak, banyak juga. Ya? Iya banyak juga, dan bahkan pesawat Etihad yang saya naiki dari Jakarta ke Abu Dhabi itu full ya, dan tidak menjaga social distancing, tidak ada. Oh, jadi tidak ada di tempat duduk pesawat, tidak berjarak? Ya, tidak. Jadi di kelas ekonomi kan 3-3 kan kursinya, itu full. Bukan apa namanya, tidak di bagian kursi tengahnya, tidak full kita dari Jakarta ke Abu Dhabi itu. Dan mayoritas penumpangnya dari Jakarta ke Abu Dhabi ya, bukan ke Schiphol ya, bukan ke Belanda ya? Iya betul, iya. Jadi dari Abu Dhabi ke Belanda pesawat lebih longgar, begitu? Iya betul, betul. Untuk maskernya, kita berdua nggak pakai masker ini karena di rumah sendiri. Untuk maskernya ketika ke Abu Dhabi, apakah juga diingatkan oleh petugas pada waktu itu? Atau ada yang agak lupa gitu? Untuk masker lebih ketat di Indonesia, di Solo dan juga di Jakarta. Ketika kita di dalam pesawat tetap terus diingatkan gitu, selalu diingatkan untuk tetap memakai masker. Tapi ketika sampai di bandara, ya maksudnya saya pernah mencoba gitu, nggak saya pakai kan maskernya, ya nggak ditegur gitu, ya biasa aja gitu. Tapi orang-orang banyak yang pakai masker juga. Jadi semangat petugas untuk mengingatkan itu tidak di bandara, tentunya di luar itu kelihatannya semangatnya terlalu tinggi sehingga. Iya. Atau mungkin juga ketika saya sudah sampai di bandara Abu Dhabi, itu kan sudah pagi, iya. Sudah pagi dini hari, jadi mungkin tidak terlalu ketat gitu. Dari Jakarta jam 8 malam ya, sampai Abu Dhabi jam berapa waktu itu? Jam subuh Pak, jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai Abu Dhabi. Terus yang dilakukan Mbak Lila adalah segera transit, maksudnya untuk memproses berbagai surat untuk transit, atau bagaimana pada waktu itu? Kalau boleh cerita. Sampai di Abu Dhabi itu sekitar jam 4 pagi. Itu saya langsung ke gate-nya. Jadi di sana setelah kita dicek gitu, suhu badannya tetap dicek, kemudian bawaan kita di scan dulu, sudah saya langsung ke gate-nya. Kebetulan gate-nya gate 28, dan gate 28 itu di lantai dasar dari Bandara Abu Dhabi. Di sana karena masih jam 4, saya tanya dulu ke petugasnya, ini sudah jam berapa? Sudah jam 4 itu saya tanya, di sini subuhnya jam berapa gitu. Lalu dia kasih tahu subuhnya jam 5 tepat gitu. Jadi saya menunggu dulu sampai subuh, baru kemudian ke ruang sholat gitu. Nah, untuk check-in-nya baru sekitar jam 8 pagi. Jam 7 karena jam 8-nya berangkat ya. Take off. Iya, jam 7. Nah, ini lucunya lagi di sini. Waktu itu kan datang pas subuh. Jadi orang-orang
sudah langsung di depannya. Jadi kita sudah langsung berada di depan gate-nya gitu, dan di situ belum ada petugas check-in-nya gitu, petugas check-in, petugas boarding belum ada. Nah, ketika sudah, tapi di situ ada orang-orang yang antigen. Oke. Saya tanya ke petugasnya, apakah orang-orang ini antigen atau mereka memiliki keluhan selama di pesawatnya atau bagaimana gitu. Nah, saya tanya ke petugasnya, ternyata petugasnya bilang kalau orang-orang ini memiliki sertifikat hasil PCR tapi sudah expired gitu, sudah kadaluarsa. Jadi mereka di antigen di sana. Terus saya tanya juga ke petugas antigennya gitu, keberatan nggak kalau misalkan ngeceknya saya udah kadaluarsa atau belum gitu kan saya antisipasi aja gitu. Antisipasi daripada nanti bermasalah ya. Betul gitu. Nah terus orangnya nggak mau ngecekin gitu, petugasnya yang antigen itu nggak mau ngecekin gitu. Coba tanya aja ke staff check-in-nya gitu. Terus saya tanya ke petugas check-in-nya, dilihat di situ. Nah yang saya kaget juga karena waktu kita searching sebelum berangkat itu maksimal adalah 2x24 jam. Betul. Masa kadaluarsa hasil PCR-nya. Ternyata petugas check-in-nya bilang ini sertifikat hasil PCR kamu ini belum 72 jam, jadi kamu aman gitu. Oke. Jadi dari situ ya sudah. Nah, karena banyak orang yang sudah duduk di depan gate 28 sebelum melewati petugas sebelum melewati satgasnya gitu. Maksudnya sudah masuk dulu sebelum satgasnya buka. Jadi banyak juga orang yang tidak menunjukkan PCR-nya di situ. Oke. Bagaimana cerita di Abu Dhabi ketika sudah landing, menunggu sholat subuh sebelum berangkat? Apakah ada cerita-cerita menarik di sana? Sebenarnya di Abu Dhabi sama sekali tidak ada kendala karena itu tadi yang saya ceritakan, ternyata PCR itu 72 jam ya expirednya kalau menurut Bandara Abu Dhabi. Ya. Sedangkan saya sempat tanya gitu, hasil PCR saya itu belum 72 jam, jadi aman. Dan orang-orang juga banyak yang tidak menunjukkan PCR-nya di situ ternyata. Jadi intinya tidak ada screening untuk PCR macam-macam lah gitu. Oke, intinya tidak menegangkan sebagaimana pada waktu pertama kali di Solo ya. Lebih menegangkan waktu masih di Solonya. Selanjutnya jam 8 take off dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Take off. Selanjutnya sampai Amsterdam atau sampai Belanda? Schiphol jam berapa? Iya, sampai Schiphol saya jam 1.20 waktu sini. Jadi perjalanan dari Abu Dhabi ke Amsterdam itu memakan waktu 6 jam setengah. 6 jam setengah? Ya. Oke, jadi 6 jam setengah membutuhkan waktu yang kalau Surabaya Ponorogo naik bis yang paling pelan itu masih ada tambah. Iya. Kalau perjalanan darat itu seperti mungkin antara Madiun sampai Banyuwangi lah, 6 jam setengah itu ya. Oke, habis itu dari Schiphol terus ke kontrakan itu ke rumah itu naik tram atau apa? Kita naik kereta dari Bandara Schiphol ke Utrecht itu memakan waktu sekitar 25 menit. Setelah itu kita ganti kereta untuk ke kawasan Arno Drive ini di rumah kita. Itu memakan waktu sekitar 4 menit. Nah, itu dari stasiun tadi kita jalan kaki sekitar 500 meter barulah kita sampai di rumah kami. Nah, ini saya tunjukkan di jalan-jalan kita ke gedung di depan Belanda. ini. Bisa jelas atau tidak? Oh, sangat jelas. Saya terasa di Belanda ini. Kita jalan-jalan ke Belanda.
Iya. Jadi kalau dari mana ya? Dari sebelah kanan saya pintu nomor 3 itu yang kita tempati, Pak, itu. Oke. Jadi ada ini apartemen gitu ya. Oke. Jadi yang kita tempati itu di lantai paling bawah. Nah, Ah, di sini kawasan rumah kita dan ini saya ada di depan pertokoan. Di sini ada restoran punyanya orang Muslim, namanya Aladin. Tapi saya udah nyoba makan di sini kemarin dan gak cocok. Makan apa itu? Apa ya, menu-menunya apa namanya? Nggak tahu, saya lebih cocok waktu di Amerika dulu kayaknya. Di sini menu-menunya saya tidak familiar sama sekali. Di sini ini ada klub apa namanya? Tempat fitness gitu ya. Tempat fitness gitu. Terus ini ada pertokoan gitu, sana ini jadi kayak ruko gitu. Oke. Nah, apa namanya? Di sini kenapa ini tutup? Karena ternyata di sini tuh toko-toko itu bukannya jam 12 siang, Bu. Oh. Siang banget. Iya. Tapi jam 12 siang di ternyata. Belanda apakah seperti jam 12 siang di Indonesia? Halo? Apakah jam 12 siang di Belanda itu rasanya seperti Halo? jam 12 siang di Indonesia? Maksudnya tengah hari begitu? Halo? Iya. Iya, Oh, dia boleh pulang dulu. Ayah mau sampai rumah? Dereng. Oh, alah. Ya udah, sini Oke. aja. Duduk sini ya. Apakah tengah siang di Belanda itu seperti tengah siang di Indonesia? Jadi Iya, pas Pak, sama saja. sama saja. Tapi sama saja sih sebenarnya. Tapi karena perbedaan waktu itu tadi dan di sini kan juga memasuki musim gugur. Jadi di sini matahari itu baru terbit jam 7 pagi. Oke. Tentang sholat, jadwal sholatnya gimana? Boleh di ini kan jam berapa sholat subuh, sholat duhur dan seterusnya? Subuh jam berapa, duhur jam berapa dan seterusnya? Jadi di sini subuh itu sekitar jam 5.20 ya. Subuh jam 5.20, kemudian matahari itu baru terbitnya jam 7 pagi. Lalu duhur itu jam 3 siang. Duhur jam 3 siang, asyarnya itu jam setengah 6 sore, lalu maghrib jam 8. Mbak Lela tadi belum diceritakan. Halo? Ketika landing di Schiphol, apakah terjadi pengecekan? Jadi di Schiphol itu apakah seperti di Sumarmo atau seperti di Abu Dhabi? Proses pengecekan terkait dengan protokol kesehatan. Oh iya, sampai di Amsterdam itu kan kalau kita kemarin searching di webnya itu kan ada, kita harus mengisi karantin dokumen gitu. Terus kita serahkan bahwa sampai di sini kita akan dikarantina gitu. Nah ternyata sampai di sini, sampai di bandara Amsterdam itu ternyata semuanya mulus-mulus aja. Kita nggak ditanyain PCR, nggak ditanyain vaksin apa enggak, kita juga tidak ditanya apa namanya karantin dokumen, sama sekali enggak. Jadi udah semuanya, udah gitu aja gitu, udah masuk bandara terus kita ditanya di imigrasi itu alasan datang ke Belandanya ngapain, terus berapa lama di sini, terus kamu punya apa namanya resident permit nggak gitu, izin kalau visanya udah diterima di sini gitu, udah keluar aja gitu. Jadi saya udah ngisi karantin dokumen, udah ngisi dokumen kelengkapan. Jalan aja langsung gitu. Nah, ini saya tunjukkan tadi. Nah, itu jadi ini kan gedung. Ini gedung gambarnya belum kelihatan, kita tinggali. Terus sekitar 50 meter di sini. Nah, itu Mbak Lela, gambarnya yang warna coklat ini. Itu adalah masjidnya, itu Islamic Centernya. Jadi kita deket banget. Oke. Islamic Center ya itu. Iya betul. Nah terus arah ke stasiunnya ke sana. Di situ lurus. Ini pertokoannya di sini bukannya jam 12 siang. Jadi kalau kita nggak masak pagi kita nggak dapat apa-apa. Nggak kayak di Indonesia gitu. Tengah malam pun kita bisa makan nasi pecel. Itu yang kita cari. Jadi kalau di sana pagi tidak ada yang jualan nasi pecel ataupun nasi yang lainnya gitu, Mbak Lela ya?
Jangan sampai nanti di sana jualan nasi pecel ya. Iya, betul. Di sini nggak bisa. Jadi tadi saya habis belanja di situ, di apa namanya, di minimarket di situ, itu punyanya orang Maroko. Terus tapi dia nggak bisa bahasa Inggris sayangnya, cuma bisa bahasa Belanda dan saya belum bisa bahasa Belanda di sini. Jadi ya udah, saya nanya mentega gitu, punya nggak mentega, dia bilangnya only Dutch gitu. I don't understand English gitu katanya. Ya udah beli aja langsung bayar. Terus saya telepon Bu Novi tadi gitu. Oke, Mbak Lela, terima Halo? kasih banyak ceritanya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa kalau mereka mau mengadakan perjalanan, sehingga tidak takut-takut untuk perjalanan pada suasana pandemi COVID ini. Terima kasih Mbak Lela atas semuanya. Terima kasih. Sukses Iya, sama-sama semuanya. Pak Agus dan Bu Novi. Mohon maaf tadi koneksinya terputus sehingga harus menyusahkan Pak Agus sama Bu Novi. Apa-apa. Saya doakan semoga Bu Novi sama Pak Agus bisa segera ke sini. Nanti kita di sini. Oke. Itu yang kita senang. Oh, iya. Oke. Sehat selalu Terima Pak Agus, Bu Novi. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam.